Halo gengs, thank you udah nonton video ini. Akhir-akhir ini tuh banyak banget artis ataupun kalangan selebritis yang ngoleksi berbagai macam boneka. Bahkan boneka-boneka yang dikoleksi ini memang kayak anak mereka sendiri. Beberapa artis ini tuh rela mengucurkan banyak banget dana, bahkan kasih sayang mereka buat ngerawat dan juga mengelola boneka-boneka yang dianggap seperti anak mereka sendiri. Dan bahkan ada beberapa di antara mereka yang nyewa babysitter untuk ngurus si boneka. Nah, kali ini kita nggak akan ngebahas masalah boneka-boneka yang dikoleksi oleh para artis atau selebritis. Akan tetapi kali ini gua bakal ceritain tentang sebuah pulau yang dihuni oleh ribuan boneka dan konon katanya boneka-boneka ini tanpa ada pemiliknya. Dan gak hanya itu, ribuan boneka yang menghuni pulau ini ternyata bukanlah boneka-boneka biasa, melainkan sosok arwah yang telah merasuki boneka-boneka ini hingga suasana dari pulau ini benar-benar berbeda. Bagaimana kisah dari terbentuknya pulau boneka ini dan bagaimana bisa adanya ribuan boneka yang terdapat di pulau ini, kita simak di pembahasan berikut ini. Lanjut. Di Meksiko bagian selatan ada sebuah pulau yang isinya tuh ribuan boneka-boneka yang bergelantungan di pohon. Di berbagai sudut pulau ini, di rumah-rumah, di dinding-dinding bangunan rumah tua, dan juga berbagai aksesoris dari pulau ini mulai dari palang selamat datang hingga sampai ke seluruh arsitektur pulau ini. Kalau dilihat sekilas, pulau ini tuh nuansanya beda banget. Gua bilang seperti ini karena setiap sudut dari pulau ini dihuni oleh boneka-boneka yang variasinya tuh berbeda. Kalau misalnya yang huni boneka-boneka cantik mungkin agak sedikit ya you know lah. Tapi rasanya creepy banget ketika boneka-boneka yang menghiasi pulau ini bukanlah boneka-boneka biasa. Mereka tuh udah nggak sempurna lagi. Ada yang udah nggak ada kaki, ada yang udah nggak ada mata, ataupun kehilangan lengan dari boneka ini. Dan bahkan kalau dilihat sekilas, bentuk dari badan boneka ini ada yang udah sisa kepalanya doang. Jadi kesannya kalau memasuki pulau ini tuh bener-bener kayak memasuki pulau dimana tempat pembuangan bayi-bayi yang udah kayak nggak sempurna lagi. Jadi kebayang kalau misalnya kalian itu datang ke suatu tempat ini dan disambut ribuan boneka yang seakan menatap kepada kita dan bahkan kayak mau mengatakan say hello to you and welcoming to our house. And rasanya gua tuh kayak merinding banget kalau sampai ke tempat ini, apalagi dengan nuansa yang agak gelap-gelap gitu. By the way, menurut informasi yang gua baca, pulau ini tuh sebenarnya bukan sebuah pulau yang natural, akan tetapi sebuah pulau yang dibangun dan dibentuk sebagai taman bermain apung. Jadi taman bermain apung ini dibentuk dengan buatan tangan manusia. Jadi bukan real sebuah pulau yang terdapat di tengah lautan gitu. Nah, sejarahnya pulau ini dulunya diurus oleh seseorang yang bernama Julian Santana Barrera. Tapi semenjak kematian Julian di tahun 2001 yang penyebabnya tuh tidak diketahui, akhirnya pulau ini tuh diambil alih oleh pemerintah Meksiko dan dijadikan sebuah pulau untuk tujuan tourism gitu. Dan yang menjadi hal creepy di pulau ini adalah kematian dari pengurus pulau ini yaitu Julian tidak diketahui sampai sekarang apa penyebabnya. Ada yang mengatakan bahwa penyebab dari kematian Julian ini disebabkan karena dia sakit dan tidak ada yang mengurus. Ada juga yang mengatakan bahwa kematian Julian disebabkan karena dia menceburkan diri ke dalam sebuah danau yang dekat dengan pulau ini dan diketahui ada sosok arwah seorang gadis yang muncul dari danau dan mengajak Julian untuk mengikutinya. Nah, di sini muncul pertanyaan kembali, bagaimana kronologis dari kematian Julian sang pemilik pulau ini? Jadi ceritanya di tahun 1950 dulu, Julian Santana Barrera atau akrab dipanggil dengan nama Julian memutuskan untuk meninggalkan anak dan istrinya. Gua nggak tahu apa yang membuat si Julian ini meninggalkan anak sama istrinya. Ada sumber yang mengatakan bahwa si Julian ini mengalami gangguan jiwa. Tapi di sisi lain, gua juga pernah baca bahwa si Julian ini pergi karena memang dia pengen mutusin untuk healing sendiri dan hidup sendiri di luar sana. Tapi kalau dilihat dari riwayat yang gua baca, sebenarnya alasan kepergian dari Julian ini mengarah kepada gangguan jiwa yang dia alami. Oke, kita lupakan penyebab dia ninggalin anak sama istrinya. Kita lanjut ke perjalanan selanjutnya. Jadi setelah si Julian ini ninggalin anak sama istrinya, akhirnya dia mutusin untuk hidup seorang diri dan menemukan sebuah pulau apung dan mengelolanya sampai saat ini. Nah, karena memang hidup sendiri di pulau ini, akhirnya Julian memulai kehidupan seperti orang-orang biasa, kayak bertani, kemudian memulai kehidupan kayak orang-orang biasa di desa gitu. Alhasil di suatu sore, dia mendengar ada sebuah bisikan di telinganya. Dan bisikan ini berasal dari arwah seorang gadis yang katanya
nyatanya mati tenggelam di dekat danau pulau yang dia huni. Dan gak hanya itu, si arwah gadis ini terus menggentayangan dan juga membisikkan sesuatu permintaan kepada Julian. Akhirnya karena dia ini udah enek banget ngedengar dari bisikan gadis arwah yang berasal dari sebuah danau, finally dia itu menanyakan apa tujuan dari seorang gadis ini membisikkan sesuatu kepada telinganya si Julian. Si gadis tuh ngomong ke Julian bahwa dia butuh teman-teman untuk menghiburnya, dan si Julian ini kebingungan maksud dari gadis ini apa. Finally si Julian ini kayak menemukan sebuah solusi dan dia memutuskan untuk mengumpulkan banyak sekali boneka-boneka dari kanal danau dan juga menggantungkannya di setiap sudut pulau ini dan bahkan di atas pohon dengan niat untuk menghibur si gadis kecil yang berasal dari sungai ataupun danau tersebut. Jadi tujuan si Julian ini mengumpulkan boneka-boneka ini untuk menghibur gitu, biar si arwah ini nggak ngebisikin hal-hal mistis ke telinganya dia, dan juga biar si gadis ini punya teman gitu. Seiring dengan perjalanan waktu, si Julian ini terus mengumpulkan boneka satu persatu, kemudian menggantungkannya di atas pohon, di atas dinding, dan berbagai sudut pulau ini. Karena memang terus diminta oleh seorang gadis ini, akhirnya si Julian ini kewalahan untuk mengumpulin boneka-boneka ini. Sampai-sampai di suatu hari, si Julian ini nukarin hasil dari panennya dia dengan boneka-boneka yang dijual di pasaran. Wow. Di sini tuh muncul persepsi. Sebenarnya di mana ada sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya gadis yang membisikkan hal mistis ini adalah anaknya si Julian. Cukup masuk akal juga, karena kalian bayangkan, mungkin saja si Julian ini kayak mau menghibur anaknya yang udah nggak ada, dan kesehariannya dia tuh kayak berteman sama arwah si anaknya ini yang terus datang ke rumahnya, membisikkan sesuatu dan meminta dibelikan boneka-boneka. Ya kayak seorang anak minta sama ayahnya gitu. Dan seiring dengan perkembangan zaman, pulau ini tuh dihiasi dengan penuhnya boneka-boneka, dan tentunya boneka-boneka ini mengandung hal-hal mistis dan aneh, sehingga memunculkan persepsi lagi yang bahwa si Julian ini diajak oleh putrinya dan arwah anak kecil ini ke sebuah danau dan membuat si Julian tewas seketika karena kecebur ke dalam danau. Itulah dari beberapa penggalan kisah dari Island Doll, atau orang-orang di Meksiko sering menyebut pulau ini dengan nama Isla de las Muñecas, yaitu sebuah pulau yang dihuni oleh boneka-boneka. Oke, kisah dari Julian udah selesai kita bahas sampai di sini. Kita masuk ke dalam bahasan di mana creepy-nya suasana berada di pulau ini. Ternyata keberadaan boneka-boneka yang digantungkan di atas pohon dan juga dinding rumah di pulau boneka ini mengandung hal-hal mistis. Ya iyalah, karena memang boneka merupakan sarang untuk makhluk-makhluk halus mendiami diri. So, kepercayaan tentang mistisnya boneka-boneka yang terdapat di pulau ini benar-benar kayak dipercayai. Hal ini tuh diyakini oleh masyarakat di sekitaran pulau boneka ini, bahwa boneka-boneka ini tuh aktif pada saat malam hari dan mengajak orang-orang untuk memasuki dari pulau boneka ini. Wow, merinding. Dan mengajak orang-orang yang berada di luar pulau ini untuk memasuki pulau ini di saat malam hari, dan juga menampakkan beberapa penampakan yang kayak seakan memberikan aba-aba untuk mengajak seluruh pengunjung mengikuti arahan boneka ini. Dan gak hanya itu, masyarakat di sekitar pulau ini juga percaya bahwa boneka-boneka ini seringkali merubah wajahnya dalam bentuk yang seram untuk menakut-nakuti dari setiap pengunjung yang mengunjungi pulau ini. So, bagaimana gengs? Ada berniat untuk mengunjungi pulau ini? Silahkan komentar di bawah.